Apakah gambarnya kelihatan? Sudah terlihat jelas, Dok? Terlihat, kelihatan. Oke, baik. Oke, baik. Selamat sore, ya, sore menjelang malam, menjelang maghrib. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di webinar yang dengan pro emergency mungkin sudah yang beberapa kali nih, dan kesekian kali ya. Baik, diskusi kita hari ini nanti ada dua tema. Yang pertama adalah ketuban pecah dini dan resusitasi neonatis atau bayi baru lahir. Kita diskusi pertama mengenai ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini secara definisinya itu dikatakan bahwa pecahnya ketuban 1 jam sebelum terjadi proses infartu atau proses persalinan. Memang ada pengertian, ada definisi lain kalau pada preemie itu kurang dari 3 cm, sedangkan pada multipara itu lebih kurang dari 5 cm. Jadi kalau belum sampai pada pembukaan 3 pada preemie atau pembukaan 5 pada multi, itu kita katakan sebagai ketuban pecah dini. Nah, ketuban pecah dini ini menjadi problem, menjadi masalah kalau kita jumpai pada usia kehamilan 24 sampai 37 minggu. Memang nanti akan ada pembedahan, ya, penggalan lagi antara 24 sampai 34 minggu, kemudian 34 sampai kurang dari 37 minggu. Atau bisa kita kasih batasan antara 34 sampai 36 minggu. Jadi nanti akan ada problem di mana kalau ketubannya itu terjadi pada ketuban pecah itu terjadi pada usia-usia yang masih prematur atau imatur. Kadang ada yang membaginya prematur dini atau prematur late. Ya. Dini itu di bawah dari 34 minggu. Kemudian kalau prematur yang late atau prematur yang mendekati matur itu di bawah 36 minggu. Nah, itu jadi problem nanti. Nah, morbiditas mortalitas pada ketuban pecah dini ini memang paling dominan itu terjadi pada bayi. Terutama kalau ketuban pecahnya itu terjadi pada kehamilan di bawah 34 minggu. Kita punya data bahwa angka kematian neonatus ya, itu hampir 70% itu karena persoalan prematuritas. Dan dari 70% prematuritas itu kebanyakan diinisiasi oleh ketuban pecah ya, atau ketuban pecah dini. Dulu ada memberikan istilah ketuban pecah prematur, ada yang memberi istilah ketuban pecah dini, ada yang memberikan istilah ketuban pecah sebelum waktu dan sebagainya. Tapi hari ini kita pakai terminologi yang sama, yaitu ketuban pecah dini atau dalam istilah uh, uh, apa ya, bahasa kedokterannya adalah prematur rupture of membrane atau PPROM. PROM ya. Nah, kalau terjadi pada kehamilan antara setelah 37 minggu, kita menyebut sebagai prematur rupture membran. Tetapi kalau terjadi di bawah 37 minggu, itu kita katakan sebagai preterm prematur rupture of membran. Jadi eh, pecahnya ketuban yang terjadi pada usia kehamilan preterm. Insidennya cukup besar, ya, baik itu yang aterem maupun yang preterm prematur rupture membran ini itu bisa sampai dengan 15,6%. Angkanya bervariasi ya, ada yang menyebutnya 10, ada yang menyebut sampai 26, tapi rata-rata sedemikian. Nah, untuk yang preterm, prematur rupture of membrane itu 2 sampai 3% itu pada kehamilan tunggal dan 7 sampai 4% itu pada kehamilan kembar. Nanti kita lihat kenapa sampai pada kehamilan kembar itu angkanya ketuban pecah prematur pada preterm pada kehamilan preterm itu sangat tinggi. Komplikasi tadi sudah saya sebutkan bahwa datanya ternyata sepertiganya itu dari PPRN itu komplikasi sepertiga dari kelahiran prematur itu akan terus meningkat. Ya, jadi insidensinya, kejadiannya hampir dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, masalah lain adalah maka dari sepertiga ibu-ibu hamil yang mengalami ketuban pecah dini pada preterm itu mengalami ya mengalami
suatu keadaan yang infeksi yang berpotensi menjadi lebih berat, ya. Itu pada ibunya. Sedangkan pada bayinya juga terjadi morbiditas. Ada yang menyebutnya 57,9% yang prematur, ya, dibanding dengan yang KPD yang term. Jadi angka morbiditas dan mortalitas pada bayi itu cukup tinggi, ya. Tidak hanya di kita, di negara-negara berkembang atau di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara maju. Jadi semua punya problem persoalan yang sama. Hanya saja mungkin dalam tata cara penanganannya yang berbeda. Kalau misalnya di negara-negara yang sudah maju, sekalipun ketuban pecah pada kehamilan preterm, anggaplah misalnya 28 minggu dengan beratnya 1 kilo atau 1.000 gram, mungkin keberhasilan perawatannya berhasil, sehingga morbiditas dan mortalitasnya itu lebih rendah dibanding dengan negara-negara berkembang, termasuk kita. Tetapi sekali lagi, semua mempunyai resiko untuk terjadinya suatu ketuban pecah prematur atau ketuban pecah dini itu dalam semua waktu atau lini masa kehamilan. Baik itu apakah setelah 24 minggu, setelah 34 minggu, atau bahkan mungkin pada masa term. Nah, klasifikasinya ini ada pembagiannya. Jadi eh, bagaimana kita mendiagnosisnya, mengklasifikasikannya? Kalau sangat preterm itu ketuban pecah pada umur kehamilan ibu antara 24 sampai 34 minggu. Kemudian KPD yang preterm, jadi atau yang kadang-kadang disebut late preterm, yaitu antara usia kehamilan 34 sampai kurang dari 37 minggu. Kemudian aterm, kalau ketuban pecah pada masa kehamilan aterm, masa kehamilan aterm itu setelah kehamilan 37 minggu. Ya. Nah, mengatesnya tidak sulit, ya. Nanti kita akan lihat. Yang penting bagi kita adalah kalau terjadi keluhan, keluhan ketuban pecah dari anamnesis. Kadang ibu merasa ada sesuatu atau ada cairan yang keluar dari jalan lahir. Ini penting. Dari jalan lahir, ya, bukan karena apa namanya inkontinensi, bukan karena apa tekanan pada vesika urinarianya itu tinggi kemudian menjadi apa miksi secara spontan, tapi memang betul-betul dirasakan keluar cairan dari jalan lahir. Suara saya masih terdengar, ya, Bu Nanang? Masih terdengar Oh, oke, jelas, Dok. oke, oke, siap, siap. Soalnya di sini ada muncul notifikasi kehilangan ini suara. Ini hujannya masih ada, jadi kadang-kadang sudah terganggu. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, keluhan mengenai keluarnya cairan pada jalan lahir itu merupakan keluhan yang subjektif. Apa saja bisa dirasakan. Misalnya contoh pada keputihan yang berlebihan. Atau sehabis hubungan misalnya 2-3 hari kok keluar cairan. Padahal itu cairan apa, semen, ya, cairan prostat. Nah, kita harus melakukan suatu pemeriksaan secara objektif. Nah, kalau teknis kita dalam melakukan suatu pemeriksaan objektif terhadap keluhan air keluar air pada jalan lahir, yang selama ini kita lakukan itu sebenarnya bukan tidak tepat, tetapi kadang suka memberikan nilai yang positif palsu. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Misalnya contoh, teknik kita selama ini adalah menggunakan tes nitrasin, ya, tes lakmus yang berwarna biru, kemudian hanya menjepit pada kedua jari kita, lalu kita masukkan ke jalan lahir, kemudian keluar hasilnya apakah lakmus yang merah menjadi biru, ya, atau merah tetap merah. Nah, kalau memang jumlah air ketubannya cukup banyak, ya, kita bisa dapatkan bahwa memang terjadi perubahan antara laktos merah menjadi biru. Kita bisa identifikasi atau kita bisa pastikan itu adalah air ketuban. Tapi persoalannya adalah kalau ada infeksi pada apa, bakterial vaginosis atau cairan semen tadi, ya, atau darah kadang-kadang, ya, itu juga bisa memberikan positif. Nah, positifnya itu ya kita katakan sebagai positif palsu.
Artinya tidak benar-benar terjadi ketuban pecah. Nah, bagaimana kita memeriksanya? Salah satu cara yang cukup objektif dan cukup akurat adalah lakukan pemeriksaan dengan menggunakan inspekulum. Jadi dipasang dulu inspekulumnya, kemudian kita membersihkan dulu bagian tepi dalam dari dinding vagina, kemudian kita bersihkan sampai pada serviks, baru kita tempatkan lakmus itu dengan menggunakan klem, ring klem atau cancer klem, letakkan pada fornix posterior atau mungkin pada porsio. Nah, di situ baru kita bisa mengidentifikasi secara lebih objektif. Bahkan kadang-kadang dengan spekulum kita bisa melihat cairan keluar dari ostium uteri yang internal. Itu salah satu teknik atau salah satu cara bagaimana supaya kita menghindari adanya pemeriksaan tes lakmus yang positif palsu tadi. Demikian juga kalau air ketuban sedikit, maka bisa saja negatif tapi negatif palsu. Itu sebabnya kembali lagi kepada pemeriksaan spekulum tadi. Pasang spekulum, kemudian kita lihat. Kalau ketubannya itu sedikit, bisa terdeteksi, apalagi kalau kita tempatkan lakmus itu persis pada fornix posterior atau mungkin pada ostiumnya, ostium yang ekstern. Itu yang bisa kita lakukan, terutama di layanan primer. Jadi betul-betul kalau mau mengidentifikasi, mau mendiagnosis atau mau membuat asesmen terhadap suatu ketuban pecah, sebelum melakukan suatu tindakan, apakah itu perawatan maupun rujukan, pastikan dulu benar nggak terjadi ketuban pecah secara spontan atau secara dini. Kemudian kalau di layanan primer juga, kita bisa mengcombine. Combine dengan apa? Dengan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG di sini adalah untuk kita bisa mendeteksi apakah sisa dari air ketuban itu masih cukup tidak untuk mempertahankan suatu kehamilan, atau memang air ketubannya itu sudah benar-benar habis sehingga butuh tindakan-tindakan lanjutan dari keadaan ketuban pecah ini. Itu sebabnya dikombin antara kombinasi antara pemeriksaan tes lakmus dengan USG itu sudah bisa dilakukan di setiap layanan primer. Jadi menghitung kembali apakah itu teknik menggunakan satu single pocketnya atau ya menggunakan AVI, mengukur empat bidang dari apa namanya uterus ya, empat bidang di abdomen ya, sehingga kita bisa melihat berapa jumlah air ketuban yang masih tersisa. Dua hal ini dapat kita combine. Kalau lakmusnya positif, kemudian kita dapatkan air ketubannya sudah mulai berkurang, atau mungkin sedikit, atau bahkan mungkin tidak sama sekali, definitely secara pasti kita katakan itu adalah ketuban pecah dini. Ya, dengan kriteria tadi, pada primi ada pembukaan atau tidak. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita lakukan atau memastikan ada berbagai macam tes, tetapi tentu saja itu tidak dilakukan di layanan primi. Satu hal lagi yang penting bahwa kadang kita bisa menganalisis kembali mengenai kapan keluhan itu terjadi. Misalnya, kalau ibu merasa ketubannya itu pecahnya 1 hari sebelumnya, artinya sudah hampir atau bukan melebihi 24 jam, lakukan pemeriksaan darah rutin untuk pastikan apakah terjadi peningkatan leukosit atau tidak. Dan saya kira pemeriksaan darah rutin itu sudah dilakukan di layanan primer. Jadi lihat, kalau ketubannya itu sudah pecah lebih dari 24 jam, atau mungkin kurang atau lebih, tetap lakukan pemeriksaan darah rutin untuk pastikan apakah terjadi peningkatan sel darah putih atau leukosit atau tidak. Karena apa? Ada potensi terjadinya infeksi, baik infeksi pada ibu maupun pada bayi. Ya, jadi salah satu tanda kita lihat dengan peningkatan sel darah putihnya atau leukositnya. Di samping nanti ada keluhan-keluhan lain yang nanti kita lihat. Nah, itu hal-hal yang praktis, yang prinsip, yang bisa kita lakukan di layanan primer untuk menegakkan suatu diagnosis. Nah, penegakan diagnosis kita ini nanti akan menentukan seperti apa pengelolaannya. Apakah kita rawat konservatif kah? Apakah harus segera diakhiri kehamilan itu?
apakah masih ada waktu untuk kita menunda kehamilan itu dan sebagainya. Jadi penentuan diagnosis kita tadi yaitu dengan pemeriksaan pastikan bahwa betul-betul terjadi ketuban pecah dini dengan pemeriksaan berlangsung secara objektif tadi, kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG, dan juga pemeriksaan darah untuk memastikan ada tidaknya tanda-tanda infeksi. Jadi tidak sulit sebenarnya untuk kita mau mendiagnosis apakah sudah terjadi suatu ketuban pecah prematur atau tidak. Kalau kita dapati semua baik saja, berarti misalnya lakmusnya negatif, tidak ada leukositosis di sana, kemudian dari USG kita dapatkan jumlah air ketuban masih banyak, berarti ada kemungkinan lain. Itu sebabnya untuk mau memastikan secara objektif gunakan pemeriksaan spekulo, kemudian tempatkan kertas lakmus itu secara tepat sehingga betul-betul kita yakin bahwa cairan yang keluar dari ostium uterin eksternum itu adalah benar-benar hanya air ketuban. Faktor resiko. Faktor resiko itu banyak, tapi prinsipnya begini. Tidak pernah ada satu etiologi tunggal yang menyebabkan ketuban pecah prematur. Ada banyak variannya, ada banyak penyebabnya, ya. Berbagai faktor resiko, ya, terutama pada kehamilan yang preterm. Misalnya contoh, memiliki persalinan prematur, riwayat persalinan prematur atau riwayat ketuban pecah dini sebelumnya. Ada potensi, ada resiko untuk terjadi ketuban pecah dini lagi pada kehamilan saat ini. Kemudian ada juga yang melakukan penelitian mengenai ras, ya, mengenai ras, dikatakan orang yang berkulit hitam lebih berisiko dibanding yang mempunyai kulit bersih atau yang putih. Riwayat infeksi. Infeksi tidak hanya infeksi menular seksual, ya, tapi infeksi pada infeksi-infeksi nosokomial, misalnya pada vaginal bacteriosis, misalnya pada trichomoniasis, ya, kemudian pada candidiasis, ya. Itu kan kuman-kuman yang komensal atau hidup normal pada vagina. Dalam keadaan tertentu dia menjadi bisa sangat infeksius. Nah, itu juga faktor resiko. Nah, sebenarnya pada kehamilan itu di antara ostium uteri yang internum itu ada sesuatu membran yang kita sebut sebagai vagina fla. Nah, vagina fla ini adalah barrier untuk menghindari terjadinya penularan infeksi yang dari vagina bisa sampai masuk ke dalam kavum uteri. Tapi dalam keadaan tertentu, tahap pertahanan itu bisa berubah, ya. Misalnya seperti pada kasus pada pasien dengan apa namanya gizi kurang, ya, pasien dengan status gizi kurang, pasien dengan infeksi tertentu. Nah, kemudian pada faktor risiko lain adalah tadi distensi dari uterus karena kehamilan yang multiple pada gemeli misalnya atau pada polihidramnion. Jadi distensi yang kuat itu dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah. Kemudian prosedur yang biasa kita lakukan pada kejadian-kejadian persalinan prematur yang habitualis yang disebabkan karena pemendekan atau cervix length yang atau panjang cervixnya yang pendek, ya. Jadi cervical inkompetensi namanya. Jadi kalau kita lakukan tindakan ini pun bisa berisiko terjadinya ketuban pecah prematur. Atau misalnya ada seorang ibu yang hamil, anggaplah misalnya 30 minggu, kemudian ternyata ada abses pada payudara misalnya. Kemudian dilakukan tindakan pengangkatan abses pada payudara, insisi abses pada payudara. Itu bisa berpotensi untuk terjadi ketuban pecah. Yang lain kita lihat, ya, kelainan atau kerusakan pada selaput ketuban. Trauma pada hubungan seksual itu juga merupakan satu faktor resiko, ya, tidak hanya sekedar trauma jatuh atau trauma kecelakaan, bukan. Pada saat berhubungan pun bisa terjadi resiko terjadinya ketuban pecah dini. Hipermotilitas dari rahim. Misalnya kita jumpai pada kehamilan, pada persalinan mendekati kala 2. Pembukaan 8, 9, tiba-tiba ketuban pecah secara spontan. Itu juga dapat menyebabkan ketuban pecah dini. Tetapi kalau sudah terjadi pada
Infartu, apalagi fase aktif, itu tidak kita kategorikan sebagai KPD. Karena memang proses persalinannya harus berjalan seperti itu. Kemudian ada selaput bagian dari selaput ketuban yang tipis, ya. Ada bagian-bagian tertentu yang menjadi locus minoris, sehingga pada waktu terjadi peregangan pada selaput ketuban, baik karena kontraksi, baik karena hidramnion, baik karena trauma hubungan seks tadi, atau karena infeksi, nah itu terjadi ketuban pecah. Hal lain juga dapat disebabkan karena dapat menyebabkan faktor-faktor lain, misalnya pada malposisi, misalnya letak lintang. Letak lintang itu berpotensi untuk terjadi ketuban pecah karena ada peregangan pada selaput ketubannya. Disproporsi, ya, disproporsi misalnya kelainan rangkap, sorry, letak rangkap atau ya letak rangkap misalnya. Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah. Nah, sekarang kita lihat patofisiologinya. Kenapa sih bisa terjadi ketuban pecah? Sebenarnya pada akhir satu kehamilan yang terjadi adalah ini pada selaput membran, ya, selaput membran kita terjadi peningkatan yang namanya MMP, matriks metaloproteinase. Kemudian tisu inhibitornya mengalami penurunan. Nah, kedua situasi ini menyebabkan terjadi degradasi proteolitik matriks pada selaput ketuban. Nah, dua situasi ini bisa disebabkan karena apa? Karena faktor-faktor tadi, infeksi, trauma, ya. Ada hampir sekitar 16 atau 7 faktor tadi itu bisa menyebabkan hal seperti ini. Kemudian, karena degradasi proteolitik ini menyebabkan apa? Aktivasi dari sitokain. Nah, aktivasi dari sitokain lokal, misalnya interleukin, alfa-fetoprotein, prostaglandin, itu akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Nah, ini yang membuat tekanan intrauterinnya itu meningkat. Jadi peningkatan aktivasi ini menyebabkan tekanan intrauterin meningkat. Nah, ada bagian-bagian selaput yang inferior, tadi selaput itu pecah. Kemudian terjadilah keluhan ketuban pecah. Nah, kira-kira secara sederhananya kita menggambarkan seperti ini. Jadi kalau ditanya kenapa terjadi suatu ketuban pecah, baik itu pada kehamilan prematur, pada kehamilan admatur, aterem, patofisiologinya persis sama dengan berbagai faktor resiko tadi. Itu sebabnya tadi saya katakan jarang terjadi satu faktor resiko tunggal pada proses terjadinya ketuban pecah dini. Ya. Jadi ada multifaktorial. Pada prinsipnya adalah terjadi apa yang namanya inflamasi atau aktivasi dari sitokain. Sitokain itu adalah faktor-faktor inflamasi, termasuk prostaglandin. Nah, akibatnya apa? Kalau sudah terjadi peningkatan aktivasi dari sitokain, akan memicu terjadinya persalinan. Itu sebabnya kenapa pada persalinan preterm, misalnya kehamilan 24 sampai 34 minggu, itu bisa terjadi persalinan. Karena ada dengan ketuban pecah itu akan terjadi persalinan. Kira-kira ini secara sederhana kalau kita mau menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah. Pada prinsipnya adalah ada perubahan pada tekanan intrauterin mengakibatkan tekanan ini diakibatkan karena aktivasi sitokain. Aktivasi sitokain disebabkan karena ada degradasi proteolitik. Nah, degradasi proteolitik ini disebabkan oleh berbagai macam hal tadi. Tanda dan gejala. Tadi sudah kita singgung bahwa terasa keluarnya cairan ketuban, merembes atau mengalir melalui jalan leher. Ini subjektif, ya. Nah, kalau sudah berlanjut, anggaplah misalnya ketuban pecah itu mungkin karena tidak di-aware, ya, tidak diperhatikan oleh ibunya, dianggap sesuatu yang biasa. Kemudian kalau sudah berlanjut, anggaplah lebih dari 24 jam, mulai muncul tanda-tanda infeksi, maka kita akan jumpai seperti ini. Ada demam, kita buktikan dengan pemeriksaan darah rutin, lihat ada leukositosis atau tidak. Kita melihat bercak pada vagina yang mungkin warna dan baunya sudah berbeda. Nah, kemudian kalau kadang-kadang kita pegang perutnya sudah nyeri, berbeda ya, bukan kontraksi, mungkin saja sudah terjadi myometritis. Pada janin, kalau terjadi demam dengan peningkatan suhu, mungkin kita akan jumpai denyut jantung yang cepat atau tahikardia.
febris pada seorang ibu apapun sebabnya ya, febris dapat menyebabkan terjadinya peningkatan frekuensi denyut jantung atau takikardi. Pada dehidrasi yang lama terjadi febris bisa terjadi takikardi. Tetapi pada KPD yang berlanjut dikatakan kalau lebih dari 24 jam atau mungkin apa nah 48 jam kadang-kadang kita sudah mencapai adanya tanda-tanda infeksi sehingga bisa kita mendiagnosis sebagai ketuban pecah KPD febris ya, ketuban pecah dengan febris atau mungkin dan bahkan sampai sudah bisa terjadi suatu sepsis. Ini yang tadi saya singgung bahwa ada namanya mukus flam. Jadi bukan sekat tapi membran atau semacam barrier ya yang menutupi ostium internum sehingga tidak memudahkan terjadinya infeksi yang dapat menyebabkan terjadi ketuban pecah prematur. Nah, tetapi dalam keadaan tertentu hal ini menjadi lebih rentan sehingga terjadi ketuban pecah prematur. Mendeteksinya tadi, kalau kita bisa lakukan pemeriksaan dalam, kemudian kita melihat bahwa air ketuban atau mungkin sudah keluar mekonial atau vernix atau lanugo ya, atau warnanya itu kita sudah bisa mengidentifikasi apakah jernih ataukah keruh atau kuning kehijauan atau mungkin seperti mechanal stem seperti apa slides ya seperti lumpur gitu ya seperti jus apokat gitu ya. Nah, itu berarti betul-betul itu suatu keadaan yang sudah mekonium yang sudah kita temui. Nah, ini tes-tes yang tadi kita lakukan, kemudian jangan lupa bahwa kita mengkonfirmasi dengan data USG. Nah, penata laksanaannya seperti apa? Pertanyaan. Penting sekali kita perhatikan bahwa prinsip utama peta penata laksanaan ketuban pecah prematur atau ketuban pecah dini adalah untuk mencegah, sekali lagi, mencegah mortalitas dan morbiditas baik pada ibu maupun pada bayi, perinatal dan pada ibu. Ya, jadi tujuan kita dalam tata laksana itu perhatikan, tujuan kita adalah untuk mencegah ini. Kalau pada ibu tadi bisa terjadi febris bahkan sepsis. Kalau pada bayi bisa terjadi persalinan prematuritas. Nah, yang berikut adalah kita perhatikan apakah suatu ketuban pecah dini itu kurang dari 34 minggu atau lebih dari 34 minggu. Saya pakai batasan yang ekstrimnya karena kalau kurang dari 24 minggu itu sudah kita masih kategorikan sebagai kehamilan awal ke trimester 1 itu belum dikategorikan dalam pengertian ketuban pecah dini. Lebih banyak dikategorikan dalam pengertian abortus. Nah, perhatikan betul tempat layanan kita. Kita ada di mana misalnya. Kalau kita ada di layanan primer, maka kembali tadi penegakan diagnosis dulu, ya. Kemudian kalau kita sudah tegakkan diagnosis bahwa oh ya betul bahwa terjadi persalinan, terjadi ketuban pecah dini pada kehamilan prematur misalnya, ya dikurang dari 36 minggu misalnya. Nah, kita lihat bahwa berarti kita harus melakukan suatu rujukan karena tempat layanan kita ada di layanan primer. Fasilitas dan kemampuan merawat tidak mungkin kita. Kita tidak punya SDM yang ahli dan handal dan terampil, tidak mungkin. Kita punya peralatan obat BMAP ya alat-alat bantu nafas misalnya, kita tidak punya. Maka perhatikan di tempat di mana kita lakukan pelayanan. Kemudian sistem dan akses rujukan harus diperhatikan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kemudian kalau kita melakukan rujukan, ya, kenapa menjadi penting? Pada waktu kita melakukan rujukan, kita perhatikan tempat di mana kita harus merujuk. Perlu satu tempat rujukan yang tepat dan benar. Tepat dalam arti bahwa kita harus memperhitungkan, sekalipun rumah sakitnya itu tipe C misalnya, tapi apakah dia punya cukup kemampuan untuk merawat bayi kecil misalnya? Ataukah dia mempunyai tenaga-tenaga ahli dan terampil, baik itu pada level dokter anaknya, dokter kebidanannya, bahkan perawatnya, bidannya, ya, yang terampil untuk merawat bayi-bayi kecil, apalagi kalau mempunyai perawatan bayi-bayi kecil, NICU dengan levelnya ya, 1 sampai 4 ada level-level perawatan NICU. Ya, itu penting sekali kita memperhatikan itu. Nah, sistem rujukan yang harus kita bangun. Nah, di Australia dan di
New Zealand ya, itu perkumpulan obstetri dan ginekologi Australia dan New Zealand itu mereka mengeluarkan data bahwa kalau ketuban pecah tidak hanya aterem ya, itu 70% akan terjadi persalinan dalam 24 jam. Kemudian dalam 48 jam 85% akan terjadi persalinan. Itu sebabnya kenapa pada ketuban pecah prematur itu menjadi persoalan terutama pada bayi-bayi prematur. Kalau seandainya kehamilan itu sudah aterem, ya sudah berarti proses persalinan kita lanjutkan kan dengan harapan bahwa bayi baik, ibunya baik. Problemnya adalah kalau belum aterem. Tadi ya, secara patofisiologi sudah dijelaskan bahwa ketuban pecah prematur itu menjadi salah satu pemicu terjadinya kontraksi persalinan. Kenapa? Karena faktor prostaglandin tadi, sitokain-sitokain tadi akan memicu terjadinya kontraktilitas uterus, atau uterusan rahim. Nah, kalau kita biarkan, coba amati nanti dalam layanan kita, utama di rumah sakit. Kalau kita jumpai pasien-pasien dengan ketuban pecah, maka dalam 24 jam, betul dikatakan 70% akan lahir. Kemudian kalau dalam 48 jam 80 dengan catatan. Ada catatannya bagi kita bahwa jangan sering melakukan manipulasi pemeriksaan dalam. Itu sebabnya indikasi pemeriksaan dalam pada ketuban pecah prematur adalah indikasi yang restriktif. Kapan kita periksa? Hanya pertama kali datang untuk kita menentukan status infartu atau tidak. Jadi pada saat pertama kali datang kita lakukan pemeriksaan tes lakmus, ketuban pecah, kemudian kita pastikan pembukaannya sampai di mana. Kemudian kapan lagi kita boleh melakukan pemeriksaan? Kalau memang hisnya sudah semakin adekuat atau ada tanda-tanda mau terjadi persalinan. Itu sebabnya tidak ada teorinya atau tidak ada ceritanya bagi kita kalau KPD setiap 4 jam dilakukan pemeriksaan dalam. Itu untuk asuhan persalinan normal. Kenapa? Karena dengan melakukan pemeriksaan dalam itu merupakan manipulasi manual kita yang dapat memudahkan terjadinya infeksi. Jadi pada ketuban pecah prematur, lakukan pemeriksaan dalam itu mempunyai restriksi. Tidak selalu seperti yang kita lakukan pada persalinan dengan APN. Nah, kalau ibu-ibu hamil yang memiliki resiko infeksi sebelumnya, misalnya contoh, kalau kita jumpai seorang ibu yang dengan riwayat keputihan selama masa hamil, idealnya bagi kita memang kita harus lakukan pemeriksaan bakteriologi, idealnya bagi kita. Nah, tetapi dalam prakteknya itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Ada faktor ketidaknyamanan di sana, ada faktor pembiayaan di sana, ya, tidak mudah. Tetapi kalau memang seseorang yang sudah pernah mempunyai infeksi terutama pada Streptococcus grup dan beta hemolyticus, maka potensi untuk terjadi infeksi itu besar, terutama infeksi purpuralis ataupun sepsis purpuralis pada masa nifas. Itu sebabnya kalau ada seorang bumil yang mempunyai ibu hamil yang mempunyai resiko infeksi pada Streptococcus grup beta ini, maka uh, suara saya masih terdengar? Masih Ya, ya? masih terdengar jelas, Dok. Hilang suara saya. Masih terdengar jelas, Dok. Bu Ya, Neneng terdengar bisa sangat jelas, feedback? Dok, suaranya, Dok. Saya nggak Sudah kedengaran jelas. soalnya. Masih ya? Jelas, Dok. Masih, Dok. Oh, oke, oke, oke. Ya, oke. Soalnya di sini kadang-kadang suka muncul notifikasi kehilangan suara gitu. Siap, Dokter. Oke, kita lanjut. Jadi kalau yang masih memiliki, yang sudah memiliki resiko infeksi, maka persalinan harus sesegera mungkin, tidak perlu ditunggu dalam 24 jam. Dalam praktek hari-hari, kita dapat jumpai bahwa dalam ketuban pecah dalam 24 jam terjadi persalinan. Nah, kapan kita boleh menggunakan antibiotik? Persoalannya adalah kalau KTP-KPD-nya setelah dari 24 jam. Dalam beberapa praktek kita, mungkin 6 jam sudah kita berikan, tapi sangat tergantung dari bagaimana cara kita mengelolanya, memanipulasinya. Jadi kalau misalnya terlalu sering kita lakukan pemeriksaan dalam, alangkah baiknya kita memberikan antibiotik sebelum 24 jam.
Tetapi kalau kita bisa strict, bisa restriksi terhadap manipulasi pemeriksaan dalam kita, dapat diberikan setelah 24 jam. Dengan harapan tadi, dalam 24 jam, dari 10 orang, 7 orang sudah bisa terjadi persalinan secara spontan. Penggunaan-penggunaan antibiotik seperti pada tabel banyak ya. Nah, jadi sampai hari ini masih pilihannya adalah golongan ampicillin, ya 2 gram per 6 jam, atau mungkin golongan yang lain, eritromisin, makrolide, ada juga cefalosporin, cefasolin, cefalexin, dan sebagainya. Vancomycin, makrolide yang lain bisa diberikan. Tapi yang umum yang bisa kita berikan adalah golongan penisilin. Clindamycin dapat diberikan kalau memang terjadi alergi terhadap golongan-golongan yang lain. Relatif lebih aman di dalam pemberian dalam sifat alerginya. Itu sebabnya kalau pasiennya datang setelah 24 jam, harus di dalam perawatan, kemudian penggunaan antibiotiknya adalah penggunaan intravena. Nah, kalau terjadi di layanan primer, maka yang dilakukan adalah rujukan. Rujukan dengan stabilisasi yang baik, ya, dengan catatan, dengan anamnesis, dengan asesmen yang baik, yang rinci, sehingga nanti di layanan berikutnya itu dapat melanjutkan jadi tidak mengulang kembali, tidak membuang waktu atau tidak menghabiskan waktu. Apakah pengobatan lain bisa kita berikan? Bisa. Ada beberapa situasi terutama pada kehamilan yang prematur. Tadi saya katakan bahwa data kita, ya bukan data-data dari teman-teman dari IDAI, mereka mengatakan bahwa kebanyakan itu karena BBLR. Kematiannya, angka kematian bayi itu kebanyakan karena BBLR itu bisa berhubungan dengan usia kehamilan atau prematuritas. Nah, supaya untuk mencegah itu ada beberapa medikamentosa yang bisa kita berikan. Kalau dulu kita mengenal angiosa 4 itu adalah untuk anti kejang, ternyata hari ini bisa digunakan untuk neuroproteksi atau brain protection ya. Kadang-kadang nanti kalau baca literatur ada yang menyebutnya sebagai brain protection, terutama pada prematur, preterm prematur rupture of membrane, kurang dari 31 minggu, dan kalau kita memperkirakan persalinannya dalam waktu 24 jam. Cara pemberiannya ada 6 gram, ya diberikan selama 40 menit ya. Kemudian dapat pemeliharaan sampai kepada pemeliharaan sampai pada persalinan atau 12 jam terapi. Kalau persalinannya terjadi sebelum 12 jam. Kemudian pemberian steroid. Pemberian steroid bisa kita berikan ya, betametason, untuk tujuannya adalah untuk maturasi atau pengembangan dari paru-paru. Sehingga diharapkan nanti pada waktu terjadi persalinan prematur, bayinya dapat survive baik secara fisik, secara perkembangan paru-paru maupun secara refleks-refleks neurologisnya. Ya, jadi bisa bernangis, nangis bisa bernafas dengan baik, bisa pulsasi jantung bisa berjalan dengan baik karena semua itu dikontrol oleh sistem persyarafan. Harapannya demikian. Itu bisa digunakan terutama kalau kita di layanan-layanan sekunder rumah sakit maupun di rumah sakit tipe C, D, B, dan A ya, maupun di layanan yang tersier. Nah, pertanyaannya, apakah bisa suatu ketuban pecah itu dilakukan konservatif dan bisa dilakukan ambulatori atau dilakukan kontrol poli seperti biasa? Bisa, tetapi syaratnya itu ketat. Artinya bahwa di dalam perawatan kita itu tidak terjadi lagi pengeluaran air ketubannya, kemudian pergerakan bayi masih baik, kita konfirmasi dengan USG bahwa sisa atau jumlah air ketuban yang sisa setelah terjadi pengeluaran masih cukup untuk dapat kita mempertahankan suatu kehamilan. Harapannya seperti itu ya. Tetapi memang kasus-kasus itu sangat kausistik, tidak cukup banyak kejadian seperti itu. Kebanyakan itu adalah dilakukan terminasi dengan pematangan lebih dahulu. Apakah itu pematangan pada brain protectionnya maupun pematangan pada organ paru-parunya. Sehingga diharapkan tidak terjadi morbiditas dan mortalitas. Komplikasinya ya tadi infeksi pada ibu, bisa terjadi infeksi pada purpuralis intrapartum ya. Jadi datangnya sudah dalam keadaan infeksi, ketuban sudah pecah, datang dalam sudah keadaan infeksi, kemudian
eh, terjadi peritonitis, terjadi septikemia, ya, yang tadi sudah saya singgung. Kalau ada demam, pastikan betul dengan pemeriksaan darah rutin ada leukositosis di sana atau tidak. Prognosisnya sangat tergantung dari cara bagaimana kita menangani yang baik dan tepat. Jadi harus makanya kalau di layanan primer itu betul-betul pastikan bahwa rujukannya itu harus di tempat yang benar dan tepat, di mana semua kebutuhan terutama pada bayi kecil itu terpenuhi. Mungkin punya NICU, mungkin punya CPAP, mungkin punya perawatan yang lebih baik dengan SDM dokter-dokter dan perawat-perawat yang mempunyai keterampilan dan keahlian di dalam melakukan perawatan. Kalau sampai sudah terjadi infeksi purpuralis, infeksi nifas, itu satu keadaan yang cukup, apalagi septikemi, suatu keadaan yang cukup berbahaya ya. Hari ini kita masih punya data bahwa salah satu dari penyebab kematian ibu adalah infeksi. Nah ini, walaupun angka itu masih mulai berkurang ya, ada perdarahan, ada eklamsi, nah juga ada infeksi. Masih ada dan angka itu ya. Kalau saya tidak salah antara 6 sampai 8%. Disumbangkan oleh apa? Oleh hal-hal seperti ini. Ya, disumbangkan oleh hal-hal apakah ada infeksi intrapartum yang karena ketuban pecah, kemudian ataukah ada infeksi purpuralis yaitu pada masa masa nifas atau masa kelampan. Ya, Mohon metode izin, dokter. ya. Mohon izin, dok, untuk penyampaian materi kurang lebih 5 menit lagi. Oh, siap, saya sudah mau selesai. Baik. Terima kasih. Terlalu semangat. Semangat banget, dok. Silakan dilanjut, Baik, dok. metode persalinannya partus spontan dengan induksi atau mungkin pada ekstraksi vakum. Seksio berdasarkan jadi seksio berdasarkan indikasi ya. Kalau kita jumpai ketuban pecah dengan oligohidramnion yang berat, tidak dimungkinkan untuk induksi atau tidak terjadi persalinan, secara spontan lakukan seksio. Atau mungkin dalam proses persalinannya terjadi gawat janin ya. Jadi kita melakukan berdasarkan indikasi obstetri ya. Ini komplikasi tadi miometritis. Jangan lupa ada bahaya berikutnya kalau sudah terjadi apa namanya infeksi yaitu atonia uteri. Terjadi HPP karena atonia uteri. Ini adalah algoritmanya sebagai kesimpulan ya. Algoritmanya kalau kita curigai sebagai KPD lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik kemudian pemeriksaan penunjang yang tadi sudah saya uraikan, transfer pasien dengan memberikan tokolitik jika diperlukan selama transportasi. Tokolitik itu adalah obat untuk mencegah terjadinya kontraksi ya, supaya tidak terjadi persalinan prematur. Kemudian cari adanya infeksi atau tidak, gangguan yang lain. Kalau iya harus segera lahirkan. Kalau tidak, perhatikan usianya. Usia 34 sampai 34 minggu, di sini bisa kita berikan MGOS 4 tadi, bisa kita berikan steroid. Ya. Kalau 34 sampai 37 minggu kita berikan steroid saja karena kalau pemberian MGOS 4 di sini sudah cukup besar untuk barrier proteksi neuronya sudah cukup besar. Kemudian pertimbangkan saja untuk pemberian pemberian steroid. Kemudian antibiotik ya, fetomaternal kita lakukan pengawasan, perlakukan NST, USG secara periodik. Ya, harapannya adalah kalau bisa sampai kepada terem, bisa kita pertahankan sampai kepada terem. Kalau tidak, dapat kita lahirkan dengan catatan kita sudah melakukan intervensi lebih baik. Ya, berikan antibiotik profilaksis ya jika diperlukan. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau lebih dari 24 jam kita berikan antibiotik dengan pilihan berbagai macam pilihan tadi. Tetapi kadang-kadang dalam praktek kita sudah bisa berikan lebih awal. Tergantung dari cara memanipulasi kita seperti apa. Terima kasih, Bu Neneng. Kurang 2 menit lagi kali ya.